Sebelumnya saya awali selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami dapat menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Irmayani, dan dosen mata kuliah Bapak Zaini serta Ibu Ana. Dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Di sini saya sebagai manajer umum dalam proyek usaha mandiri, usaha agribisnis, jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Adapun presentasi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang. Sektor agribisnis yaitu subsektor agribisnis bagian hulu, on-farm, dan hilir. Mengingat sektor pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia, maka sektor pertanian harus terus dikembangkan. Tanaman pangan dan hortikultura dalam proyek mandiri usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu, yaitu produk yang memiliki nilai gizi yang baik dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Usaha agribisnis tanaman pangan komoditi jagung manis dan hortikultura komoditi cabai rawit serta terong ungu, produsen budidayanya tidak banyak sehingga ketersediaannya sedikit di sekitaran Bandar Lampung. Yang membudidayakan komoditi ini belum cukup banyak sehingga masih mengambil dari Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah untuk komoditi jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Tujuan proyek mandiri usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu, tujuan yang pertama yaitu tujuan umum untuk menambah kompetensi usaha di bidang pengelolaan produksi, pemasaran, finansial, menambah pengalaman usaha, serta menjadikan dasar ketika akan memulai sebuah usaha. Yang kedua yaitu tujuan khusus untuk menentukan aspek manajemen agribisnis, aspek produksi, aspek pemasaran agribisnis, serta menganalisis aspek finansial agribisnis. Manfaat proyek mandiri usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Yang pertama, menambah kompetensi usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, melatih kerjasama tim dalam pelaksanaan agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Yang ketiga, melatih tanggung jawab serta beban kerja yang telah diberikan. Yang keempat, menambah wawasan atau jaringan bisnis baru nantinya. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi. Kegiatan kami bertempat di lahan Praktikum Agribisnis Politeknik Negeri Lampung dengan alamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Kegiatan kami dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2020 dengan luas lahan yang kami gunakan sebesar 224 meter persegi. Adapun perencanaan proyek mandiri usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu, yang pertama, perencanaan manajemen dan 6M, yang kedua, perencanaan produksi, yang ketiga, perencanaan pemasaran, dan yang keempat, perencanaan finansial. Selanjutnya yaitu
Perencanaan proyek mandiri usaha agribisnis jagung manis cabai rawit dan terung ungu. Yang pertama, perencanaan manajemen. Unsur-unsur manajemen yang A. Struktur organisasi. Gambar 1. Struktur organisasi jagung manis, terung ungu, dan cabai rawit. Saya sendiri Komang Nila Unsri selaku manajer umum atau selaku manajer dalam proyek mandiri ini. Kemudian Ninengah Ayu Febidiana selaku bagian keuangan, Afrian Winata bagian produksi, dan Komang Reni Liana bagian pemasaran. Selanjutnya unsur-unsur manajemen yang B yaitu money atau uang. Modal yang kami peroleh dalam proyek usaha mandiri kami berasal dari modal kelompok, yang mana per individu sebesar Rp450.000 biaya yang dikenakan. Yang C, material. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan dalam proyek mandiri ini yaitu menggunakan benih jagung manis dengan merek dagang Pertiwi dan bibit terung ungu yaitu Yuvita, dan bibit cabai rawit menggunakan bibit cabai rawit Jengki. Bahan-bahan lain yang digunakan seperti pupuk NPK, pupuk kandang, furadan, dan lain-lain. Yang D, mesin atau mesin yang kami gunakan seperti sprayer, dan alat yang digunakan cangkul, gembor, ember, sabit, dan lain-lain. Yang E yaitu market. Pemasaran yang kami lakukan pada proyek usaha mandiri ini dilakukan secara langsung kepada konsumen dan melalui media sosial, yang mana pemasaran ini dilakukan di Bandar Lampung dan di daerah sekitarnya. Yang D yaitu metode yang kami gunakan dalam usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terung ungu yaitu persiapan benih, persiapan lahan, dan penanaman. Visi dan misi proyek usaha mandiri agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terung ungu. Yang pertama, visi kami untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung manis, cabai rawit, dan terung ungu secara optimal untuk memperkokoh fondasi sistem pertanian. Yang kedua, menjadi pemasok jagung manis, cabai rawit, dan terung ungu yang sehat dan segar. Misi kami yang pertama menggunakan benih yang bermutu dan berkualitas tinggi. Yang kedua, pemanenan dilakukan berdasarkan jumlah pesanan. Dan yang ketiga, selalu belajar agar dapat berbagi. Rencana jadwal kegiatan budidaya jagung manis, cabai rawit, dan terung ungu. Adapun kegiatan yang pertama, persiapan alat dan bahan. Dan kegiatan kedua, persiapan lahan dilakukan pada bulan September minggu pertama. Kegiatan pemupukan dilakukan bulan September minggu pertama dan minggu ketiga, serta bulan Oktober di minggu kedua. Kegiatan penanaman dilakukan pada bulan September minggu pertama. Kegiatan penyiraman dilakukan pada bulan September minggu pertama sampai dengan bulan Oktober di minggu keempat. Kegiatan penyiangan dilakukan pada bulan September minggu keempat dan pada bulan Oktober di minggu ketiga. Selanjutnya, kegiatan penyulaman dilakukan pada bulan September minggu kedua. Kegiatan pembumbunan dilakukan pada bulan Oktober di minggu ketiga. Kegiatan panen dan pasca panen dilakukan pada bulan November minggu ke-1 sampai dengan minggu ketiga. Serta kegiatan pemasaran dilakukan pada bulan November minggu ke-1 sampai dengan minggu ketiga. Baik, itu tadi pemaparan dari saya selaku manajer umum. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh bagian produksi Afrian Winata. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perencanaan produksi. Yang
Yang pertama, perencanaan produksi jagung manis. Adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama persiapan benih. Kami menggunakan merek dagang Eksotik Pertiwi yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi. Selanjutnya persiapan lahan mulai dari pengukuran, selanjutnya yaitu pembersihan lahan dari rumput dan sampah serta penggemburan. Untuk penanaman, kami menggunakan luas lahan 196 meter persegi. Untuk jarak tanamnya 70 x 25 cm. Dan untuk pemeliharaannya ada penyiangan, pemupukan, terus pengendalian gulma dan lain-lain. Yang gambar 1 pengolahan lahan, gambar 2 pemupukan, gambar 3 penanaman benih jagung, gambar 4 penyiraman. Yang kedua, perencanaan produksi cabai rawit. Adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama persiapan bibit. Kami menggunakan bibit cabai rawit jengki. Yang kedua, persiapan lahan. Persiapan lahan ini kami membersihkan lahan dari gulma dan penggemburan dan jarak tanam 60 x 50 cm. Untuk luas lahannya 14 meter persegi. Untuk memasang mulsa 3 hari setelah olah lahan. Selanjutnya perawatan. Dalam perawatan ini kami pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pembersihan gulma. Yang ketiga, perencanaan produksi terung ungu. Adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama persiapan bibit. Kami menggunakan bibit Yupita F1 Camp Panah Merah. Yang kedua, persiapan lahan, jarak tanam 60 x 70 cm. Untuk penanamannya 3 sampai 4 minggu setelah semai. Perawatannya kami menggunakan pemupukan, penyulaman, dan penyiraman, dan pembersihan gulma. Saya akan melanjutkan yaitu tentang perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini dapat dibagi dua, yaitu survei pasar dan strategi pemasaran. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu survei pasar. Apa sih survei pasar tersebut? Nah, survei pasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi harga jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu di suatu pasar. Nah, survei ini kami lakukan di Pasar Tempel Raja Basa, Kota Bandar Lampung, dan Pasar Untung Suropati. Di Pasar Tempel Raja Basa, harga jagung manis dengan harga normal yaitu Rp6.000 per kilogram, kemudian dengan harga rendah yaitu Rp3.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit di Pasar Untung Suropati yaitu harganya Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk terong ungu harganya yaitu Rp6.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya di Pasar Untung Suropati. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan bauran pemasaran sebagai berikut. Nah, seperti kita ketahui, bauran pemasaran itu terdapat 4P, yaitu yang pertama ada produk, price, promotion, dan pledge. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu produk. Produk yang dijual adalah jagung manis dengan varietas eksotis Pertiwi, kemudian cabai rawit jengki, dan terong ungu Yuvita dari Cap Panah Merah. Jumlah kemasan jagung manis yang akan dijual langsung ke konsumen yaitu sebanyak 238 kg.
Nah, kemudian jumlah kemasan cabai rawit sebanyak 56 kg dan jumlah kemasan terong ungu sebanyak 72 kg. Dua, yaitu price atau harga. Price yang ditetapkan adalah price jual yang sudah ditetapkan, yaitu Rp5.000 per kilogram untuk jagung manis, kemudian Rp13.000 untuk cabai rawit dan Rp9.000 untuk terong ungu. Kemudian yang bagian ketiga ada promotion. Promotion jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu dilakukan secara langsung dan menyebarkan informasi di media sosial seperti WhatsApp yang sering diakses atau digunakan oleh konsumen. Promosi dilakukan 1 minggu sebelum pemanenan. Kenapa? Karena pemasaran yang digunakan adalah sistem pre-order. Dan yang terakhir, pledge atau tempat. Tempat yang kami pilih yaitu di sekitaran Bandar Lampung, tepatnya di Politeknik Negeri Lampung. Dan kita juga sudah mencari pasar seperti rumah makan yaitu Bude Damri dan kantin Puspa dan tempat makan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nengahayu Febidiana, yaitu menjelaskan tentang perencanaan finansial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan finansial usaha agribisnis jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu. Di perencanaan finansial terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu selama 1 periode tanam. Yang pertama, terdapat biaya tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha budidaya jagung manis, cabai rawit, dan terong ungu sebesar Rp163.083 dengan biaya penyusutan sebesar Rp43.083. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan jagung manis yang dikeluarkan selama 1 periode tanam sebesar Rp371.140. Biaya bahan cabai rawit selama 1 periode tanam sebesar Rp152.536. Biaya bahan terong ungu dalam 1 kali periode sebesar Rp138.872. Kemudian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam budidaya jagung manis selama 1 periode tanam sebesar Rp215.000. Biaya tenaga kerja cabai rawit sebesar Rp158.000. Biaya tenaga kerja terong ungu sebesar Rp129.000. Dan ini terdapat perhitungan perencanaan finansial. TFC yang dikeluarkan totalnya sebesar Rp163.083. TVC jagung manis sebesar Rp586.140. Terong ungu sebesar Rp267.082. Cabai rawit sebesar Rp310.536. Dan total kos jagung manis sebesar Rp749.223. Terong ungu sebesar Rp430.955. Cabai rawit sebesar Rp473.619. HPP yang kami dapatkan dalam perhitungan ini, jagung manis sebesar Rp3.500, terong ungu sebesar Rp6.000, dan cabai rawit sebesar Rp8.500. Harga jual yang kami tetapkan pada jagung manis dengan mengambil keuntungan sebesar 45% dengan harga jual yang didapat sebesar Rp5.000, terong ungu dengan keuntungan 50% sebesar dengan harga yang didapat Rp9.000, cabai rawit dengan keuntungan 50% dengan harga yang didapat Rp13.000. TR, total revenue yang didapat budidaya jagung manis, terong ungu, dan cabai rawit sebesar Rp2.566.000 dengan keuntungan sebesar Rp912.203. RC rasio yang didapat
sebesar 1,55 dan BC rasio yang didapat 0,55. Budidaya yang kami lakukan layak untuk dijalankan karena RC rasio melebihi dari 1 dan BC rasio melebihi dari 0. BEP Multi. Kami menggunakan BEP Multi karena usaha budidaya yang kami jalankan menggunakan 3 macam produk dengan kontribusi penjualan masing-masing produk. Yang pertama jagung manis sebesar 50%, terong ungu sebesar 30% dan cabai rawit sebesar 20%. Dengan BEP unit keseluruhan didapatkan sebesar 45 kilo dan BEP sales atau BEP rupiah yang kami dapatkan sebesar Rp299.514. Jadi titik impas pada usaha budidaya kami, BEP unit sebesar 45 kilo dan BEP sales atau BEP rupiah sebesar Rp299.514. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang.